Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-basyiri wan naziri allazi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanbuliku bihi abwabus syarri wa ala alihi at-tahari wa ashabihi akhyari amma ba'd. Puji syukur tidak bosan-bosannya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wajar kita selaku hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terus bersyukur kepada Allah karena masih saja diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul pada pagi hari yang berbahagia ini. Itu berkumpul dalam rangka silaturahmi yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang harus kita syukuri, di samping nikmat kesehatan, nikmat harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada nikmat yang paling nomor satu adalah itu hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayah, taufik dan inayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka asbab hidayah tersebut kita akan dimasukkan oleh Allah ke surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyempurnakan agama, untuk menyempurnakan kitab-kitab yang dibawa oleh para nabi terdahulu, dan untuk menyempurnakan akhlak daripada manusia, itu dari akhlak yang tidak kenal kepada Allah kepada akhlak supaya kenal kepada Allah, dengan tujuannya adalah diutus oleh Allah supaya hamba-hamba Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbondong-bondong dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, sama-sama Pak Yon selaku pimpinan kita pada kesempatan kali ini, kita doakan semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah berkahi pada umur beliau, kesehatan beliau, dan Allah kabul hajat-hajat beliau, hajat dunia, hajat akhirat, dan Allah kuatkan beliau, Allah bimbing beliau untuk memimpin kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kepada kita semuanya Bapak Ibu jajaran daripada Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kata mudah-mudahan yang telah kita tumpangkan kepada orang tua kita tadi, pimpinan kita tadi, yaitu Bapak Yon. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita berkumpul dalam rangka halal bihalal, diidentik sesudah kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, kita melaksanakan puasa selama 1 bulan 30 hari lebih kurang. Lah puasa 30 hari lebih kurang, kemudian ditutup dengan sholat Idul Fitri ke tanah lapang atau tetap di masjid. Tidak cukup sampai demikian, dilanjutkan dengan acara halal bihalal. Maka ini rangkaian acara bulan Ramadan ditutup dengan cara halal bihalal rahimakumullah. Yaitu pada kesempatan kali ini tema kita yaitu halal bihalal. Halal artinya halal. Bahasa Arabnya halal juga. Bahasa Indonesianya apa hadis? Halal juga.
bi dengan halal. Itu halal dengan halal. Halal dengan halal ini diidentik bahwasanya di tanah Arab, di Mesir itu tidak ada orang merayakan halal bihalal. Adanya di Indonesia atau di Malaysia atau di Brunei. Ibu jemaah rahimakumullah, dilihat dari kamus kata halal bihalal yaitu mengikat, melepaskan ikatan. Melepaskan ikatan yaitu mencairkan yang beku. Nah, itu secara kamusnya. Mencairkan yang beku. Jadi kalau pada hari ini kalau ada THR yang belum cair, kalau masih beku, cairkan pada hari ini. Ya Pak? Lah cair sudah Bu? Hah? Lah cair THR? Aduh je beku lah. Lah selesai. Kok belum selesai dah cairkan pada hari ini. Bersama-sama minta cairkan ke kepala awak, pimpinan awak. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran itu yang ada pun halalan thayyibah, halal lagi baik. Tidak ada dalam Al-Quran halal bihalal, dalam hadis tidak ada halal bihalal. Tapi itu bukan berarti itu adalah perkara yang tidak baik, bid'ah. Beko salah undang Pak Yun, beko. Tu undang Ustaz Pak Yun, beko apa caranya kan? Halal bihalal, bid'ah aja. Atau kaji Pak Yun. Apa lagi? Merayakan Maulid Nabi, bid'ah. Merayakan Tahun Baru Islam, bid'ah. Kena masuk neraka aja sendiri Pak Yun. Ya Bu. Untung pada kesempatan kali ini lepas undang Pak Yun awak. Aku ustaz yang bid'ah tadi dua lah masuk neraka jadi Bu. Lah masuk neraka jadi. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, maka acara identik dengan halal bihalal ini adalah sesuatu yang baik berkumpul dengan sesuatu yang baik, maka menjadi baik. Ini adalah agenda kita, adalah tujuannya yang pertama kali adalah untuk menyambung tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim atau hakikat daripada silaturahmi ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita adalah yang pertama sekali harus kita bersihkan hati kita. Bagaimanapun acara yang kita bentuk dalam rangka untuk menyambung silaturahim, jikalau hati kita tidak dibersihkan, masih ada hasud, dengki, adu domba, tak tercapainya dah Bu. Tak tercapainya dah. Layu berkumpul, tak tercapainya dah. Karena yang dalam hati tadi itu alum satu rahmi lah dah. Maka pada kesempatan kali ini yang harus kita hadirkan adalah bukan sekadar silaturahmi dengan berjabat tangan, silaturahmi dengan saling berkunjung, akan tapi yang pada kesempatan kali ini akhir zaman ini bagaimana hati kita juga saling silaturahim. Bagaimana hati kita saling silaturahim? Itu tak kala kita dekat saling berkunjung, jikalau jauh kita saling mendoakan. Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, laisa wasilu bil mukafi. Bukanlah menyambung silaturahmi itu adalah saling memberi di antara kalian, kata Nabi Muhammad. Saling bagi awak, kata Nabi Muhammad. Hakikat silaturahmi itu bukan itu. Saling memberi hadiah, saling makan, si A memberi hadiah kepada si B membalas dengan memberi hadiah. Itu bukan hakikat silaturahmi. Tapi itu kata Nabi Muhammad, tahadu tahabu. Saling memberilah kalian, kata Nabi Muhammad, supaya ada rasa cinta di antara kalian. Ada rasa cinta. Kalau dikatakan silaturahmi itu hanya saling memberi, ternyata agama yang mengandut di luar Islam pun Pak Yof luar biasa apanya, infaknya, sumbangannya miliaran, kalah Pak dia. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, walakinna, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi adalah al-wasilah, apa itu menyambung silaturahmi, allazi iza qutiyat rahimuhu wa salaha. Jikalau hubungan kita diputus oleh orang lain zalim kepada kita, mengambil hak kita, maka kata Nabi wasolaha, sambung hubungan baik kepadanya. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, maka hakikat silaturahmi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah
Tak kala orang lain memutus hubungan kepada kita, memutus hubungan silaturahmi kepada kita, malah kita yang dahulu menyambung hubungan silaturahmi kepadanya. Barek Pak Yon? Barek? Barek. Awak nyasat ya lo, nyedengki, nyadu domba ya lo, nyeburu-buruan ya lo. Awak lah yang kita mau kenya. Barek apa ibu? Ya barek bu. Le datangkan tu. Yo dak kaluar THR empat. Kalau dak kaluar kau awak kaluar hari gini. Sama-sama entak Pak R, Pak Yon apa. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Oleh kerana itu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi contoh kepada kita. Suatu ketika Nabi Muhammad setiap hari aktivitas beliau rutin memberi makan orang Yahudi buta di sudut kota pasar Madinah. Setiap hari diberi makan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang Yahudi buta. Sudahlah Yahudi buta lah Pak ya. Buta lah Bu. Tak boleh Islam lah, Yahudi lah. Setiap hari menyampaikan wajangan Yahudi buta kau jangan ikuti Muhammad, dia adalah seorang pendusta, seorang penyihir, jangan percaya kepadanya. Malah tiap hari Nabi Muhammad memberi makan, menyuapi seorang Yahudi buta di sudut kota pasar Madinah. Dia pergi makan disuapi Nabi tadi. Sambil disuapi di Nabi, wahai saudaraku, engkau tahu dengan Muhammad, jangan ikutinya. Dia adalah yang mengaku Nabi, seorang Nabi pendusta, penyihir. Nabi saya nyenaya Pak Yan. Saya nyenaya. Aku ambo model itu Pak Yon lagi ambo suapan tu betul ke ambo ke Pak Yon apa kira-kira. Dak dia lagi soalnya dah. Dak dia lagi lah. Itu bedanya Nabi awak dah. Berlalu masa yang panjang, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah. Maka sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bertanya kepada putri beliau, wahai Aisyah, adakah amalan rutin yang dilakukan oleh Rasulullah yang ayahandamu belum pernah melaksanakannya? Allah, yaitu setiap hari Rasulullah memberi makan seorang Yahudi buta di sudut kota, di sudut pasar kota Madinah. Langsung ketika itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq pergi ke sudut kota pasar Madinah memberi makan. Lah dia gilo suapan Nabi nak boleh. Tak kala dia gi suapan kau keluar kalimat kepada orang Yahudi buta kau, wahai saudaraku, apakah engkau kenal Muhammad? Kenal. Dia adalah seorang nabi pendusta. Seorang pendusta, seorang penyihir, jangan percaya kepadanya. Ternyata sahabat kau, Pak Yon, samo lo apanya jawab. Apa namanya? Dak lo menerima nabi disebut dia Yahudi buta ketika itu. Bergetar tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sehingga ketika menyuapi seorang Yahudi buta tu dak luri masuk makanan ke dalam mulutnya dah. Maka kecil Yahudi buta kau, siapa yang kau? Orang yang memberiku makan selama ini adalah dia sopan, menggembirakan hatiku, memujiku, membuat hatiku senang. Sedangkan engkau tidak sama dengan orang menyuapiku selama ini. Kata sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, benar, wahai saudaraku. Apakah engkau tidak tahu siapa yang memberimu makan selama ini? Saya tidak tahu, namanya saja saya tidak tahu. Para Yahudi buta kau sempat lo berkenalannya Nabi dia bu. Namanya saja saya tidak tahu. Ketahuilah wahai saudaraku, yang menyuapimu selama ini makan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar nama Nabi Muhammad disebut, langsung tabik tangi. Langsung tabik tangi. Ketika itulah dipeluk tubuh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan mengucapkan kalimat aguna mulia, itu syahadat asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung ketika itu masuk Islam. Padahal Nabi ketika itu Bapak Ibu tidak pernah mengingatkan, hanya disuapi makan saja. Bisa seseorang yang kafir masuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan akhlak yang mulia yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, oleh kerana itu dalam kitab bersilaturahmi yang namanya kita hidup di tengah masyarakat, hidup satu kantor. Kalau ada saling mendengki,
Awak golongan apa namanya? Kau dah apa golongan awak Pak Yan? Ha? Kalau ada awak golongan A, B, C, contoh tinggi D, kawan tiba di golongan C, awak B je baru. Ado raso iriati, ado raso dengki. Kalau siko, lain ada dah bu. Tak ada siko dah bu. Tak ada dah. Oleh kerana itu rasa hasad iri dengki ini adalah yang harus kita hilangkan balu sambung tali silaturahim. Bagaimanapun hakikat silaturahim yang kita buat, kita berkumpul tiap hari yang namanya kita manusia biasa, banyak kendala, banyak masalah, apalagi di kantor, banyak masalah. Yang di luar kantor pun banyak masalah. Yang dalam penjara pun makan tinggal makan, lolok tinggal lolok, banyak masalah apa lewat dalam kantor kau bu. Kalau hati tidak kita lapangkan untuk menyambung silaturahmi, maka di antara kita sulit untuk menyambung tali silaturahim. Adapun adalah bagaimana kita untuk menyambung silaturahmi telah dipajang ambu macu oleh 10 budaya malu. 1. Tidak berintegrasi. 2. Tidak bertanggungjawab. 3. Tidak disiplin. 4. Tidak berkinerja. 5. Sering meninggalkan kantor tanpa alasan. 6, 7, 8 garis merah apa? Berarti ada sesuatu 6, 7, 8 merah garisnya. Terlambat masuk kantor, pulang kantor sebelum waktunya, tidak masuk kantor tanpa alasan, pekerjaan terbengkalai, berpakaian dinas tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, maka di dalam kita menyambung silaturahmi, kita bekerja di kantor di dalam rangka halal bihalal, bagaimana ibadah kita selama bulan puasa, kita istiqomah, kita puasa selama bulan Ramadan, kita solat tahajud, rajin solat berjamaah. Sehabis bulan Ramadan tetap kita kunjungi masjid. Jangan sampai kita kali bulan puasa kita rajin solat berjamaah. Alhamdulillah di Masjid Taqwa itu ramai orang-orang kantor solat berjamaah, solat zuhur. Sehabis bulan Ramadan tidak kita tinggalkan masjid. Begitupun kita di kantor ini adalah bukan hanya kita meningkatkan ibadah kepada Allah, bagaimana kinerja kita di kantor ini harus kita tingkatkan. Kerana kita bekerja di tempat ini Bapak Ibu adalah ibadah. Apa bu? Ibadah. Tak ada nak ibadah dah. Kami kan digaji lah doje ibadah. Lah iya doje ibadah bu. Kata Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik imbalan yang kalian terima adalah upah dari mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran ada pahalanya, ada lupanya mengajar Al-Quran kau. Itu sebaik-baik kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, seorang suami yang keluar dari rumah untuk bekerja mencari untuk menafkahi istrinya, fahuwa fi sabilillah, kata Nabi Muhammad. Dia adalah fi sabilillah. Keluar dari rumah bekerja untuk anak istri, kata Nabi Muhammad, dia adalah fi sabilillah. Jikalau dalam bekerja dia meninggal dunia, maka dia syahid dunia akhirat. Setetes keringat, kata Nabi Muhammad, keringat suami gua itu menggugurkan dosa. Di Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kita di kantor ini adalah semuanya ibadah. Tidak ada kita hidup di dunia ini tidak ibadah. Mengambil sampah pun ibadah, menyiapkan makanan ibadah, menyiapkan mik ibadah. Ibadah apa ya? Menyiapkan mik kau ibadah. Jangan makan celah dah ibadah kau. Kalau seandainya awak bila-bila yang ibadah, solat saja, tahajud solat saja, puasa saja yang ibadah, maka malai awak bekerja kalau awak bila-bila. Allah ciptakan kita hidup di dunia ini semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah. Kalau tidak ibadah awak niatkan rugi awak kalau hanya sekadar PT saja. Termasuknya guru-guru pesantren, kiai berceramah, khutbah jauh-jauh ke Pulau Samosir. Buat yayasan, niatnya untuk mengumpul PT kan. Tak ada nilai untuk agama, rugi ya. Di Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kita niatkan kita bekerja ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita diciptakan oleh Allah di dunia ini adalah untuk ibadah. Adapun kita bekerja di kantor, dagang, ambo berdagang bu, berdagang bu, berdagang.
Berdagang kau luar biasa lo, banyak lo masalah apa ya? Banyak lo masalah bu. Dagang lah. Dak kantornya banyak masalah dah. Apapun kita hidup di dunia kau bermasalah. Dak ada yang tak masalah dah. Kalau ada orang mengatakan saya hidup di dunia ini tidak pernah ada masalah baduto ya. Nabi saja bu ada masalah. Jangan kau kami ke apa-apa kau ni. Nabi saja ada masalah. Tobik lo meronong Nabi. Apalagi kami ke. Satu ketika Nabi ya sahabat Abu Bakar As-Siddiq merenung berdua. Merenung. Tak lama ketika itu tibalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, ada nang ambo kaduan kepada engkau ya Rasulullah. Ambo minta pendapat. Apa wahai itu Umar, ya Rasulullah? Istri ambo ya Rasulullah minta piti tambah. Minta piti ke pasar, minta piti belanja nak ditambah. Dia apa pak? Yang minta piti tambah belanja kau ada istri awak aja loh pak. Istri sahabat pun minta piti belanja loh, minta tambah loh. Dah awak aja dah pak Yun. Nah, maka mendengar itu pernyataan sahabat Umar, mencoliklah Rasulullah kepada sahabat Abu Bakar. Wahai Umar, ketahuilah, ambo kini merendong model kini kau dek gara-gara anak kalian berdua lo kecek Nabi. Isteri Nabi pertama Aisyah, anak dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua isteri beliau Hafsah, anak dari sahabat Umar bin Khattab. Wahai Umar, ambo merondong model kau dek gara-gara anak engkau lo, anak engkau nambah piti belanja lo kecek Nabi. Apalah kini Shopee lah do, Lazada lah do, lah cukup dah bu. Ya tak? Nang ke pasar sekali sepokan 3 atui. Anak Shopee tiba lo 3 kali sekali sepokan. Dapat dis? Tak botak kalau ada tak? Ha? Dia botak kepala, botak kepala kami ni. Nang pasar dulu nang Shopee ada lo. Aku le di korban ke laki, leju siap-siap laki kau mai. Kau tak lo ada korban 300 je paket. Ha. 300. Ke pasar tang 300 2 hari sudah tu lah tiba lo paket 300 lah nama tu ya. Itu masalah apa ibu jemaah rahimakumullah. Dan itu masalah bukan pada hari ini, di zaman Nabi pun itu tetap ada masalah. Sehingga kata Nabi ketika sahabat, ketika isteri beliau Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Hafsah menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bahan di pasar naik ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Apakah kalian aku haramkan diri kalian atas diriku, kata Rasulullah SAW. Dalam arti diceraikan dia Nabi. Mendengar perkataan dari Nabi, apakah aku haramkan diri kamu atas diriku? Maka istri Rasulullah yang berdua tadi minta maaf ke Nabi. Tidak ya Rasulullah, kami menerima apa yang kau berikan. Betul apa ibu jemaah rahimakumullah. Sebab kami ini adalah tidak kusuk mencari yang halal, kadang bahkan mencari seorang suami yang haram, karena banyak tuntutan seorang istri di rumah. Kalau siko leda, siko ibu-ibu kau nak elok-elok apa ni lagi duk suami diterima, apa lagi suami kerja awak kerja lah dua mati mau sebulan ya bu. Hanya ada dan laki-laki suami aja yang kerja ciknya, isteri tak kerja dah, tak cukup-cukup dah. Anak isteri banyak lagi nyang sehinggalah botak lah kalau suami kula sakit boleh lah pilih ke kolopau. Tak tahu tu dia kerja ni akhirnya menjudi online ni. Menjudi online ni dah cukup-cukup dah. Kerja dah dapat-dapat peti menjudi online dah. Tambah menjudi online, tak jual TV dia, tak jual kulkas dia. Itu sebab karena tidaknya qanaah di dalam keluarga. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, yang terakhir adalah bagaimana cara kita untuk bisa menyambung silaturahim adalah sekaligus ciri orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian kepada ampunanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kalian berdosa, kata Allah, bersegera kepada ampunanku,
dan akan dibalas oleh Allah surga yang mengalir sungai di bawahnya. Uiddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku sediakan untuk kalian surga itu je kalau kalian mendapatkan derajat takwa. Apa cirinya? Kata Allah Subhanahu wa taala, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan lapang dia tetap berinfak, walaupun dalam keadaan sempit dia tetap berinfak. Berinfak kepada pesantren, berinfak kepada masjid, berinfak bayar ya kau. Kau berinfak lah tadi nak bayar. Ya tak? Kau bersama kami berinfak lah tadi nak. Bobok dari rumah. Kau pahala je kau. Tahadu tahabu, saling memberi di antara kalian agar tercipta saling silaturahmi, saling cinta di antara kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, wal kaziminal ghaiza, tahan amarah. Setelah kita berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, kata Allah Subhanahu wa taala, wal kaziminal ghaiza, tahan amarah. Kau dalam rangka menyambut silaturahmi, tahan amarah. Berarti kata Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan oleh Allah bukan tidak mempunyai marah. Ya Pak. Kita manusia biasa punya marah, binatang pun punya marah, punya hawa nafsu, punya marah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wal kaziminal ghaiza, tahan amarah. Kalau tidak ditahan amarah, ketika rapik pun meja bisa untur ya Pak dekat topok. Ya Pak. Bisa untur meja. Kalau tidak kita tahan amarah, berselisih dalam bekerja, tidak kita tahan amarah, bisa bertambah masalah. Maka tahan amarah ini sangat penting Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, harus ditahan amarah. Kalau kita tidak tahan amarah dari segi apapun, maka kita tidak tergolong daripada ciri orang-orang yang bertakwa. Contoh, tahan amarah. Aduh, sampah tetangga di sebelah rumah, nyebawa dia angin, pindah ke rumah awak. Kalau dah tahan amarah aku apa ibu, khusus ibu-ibu, inyo nak punya sampah, awak lo yang kau menyapu. Akhirnya tak bersapu je tetangga. Di Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, tahan amarah. Setelah kita tahan amarah, wal afina anin nas, kemudian kita maafkan kesalahan orang lain. Awak di sekolah terpusat di kantor kau yang punya salah bu, lihat ada punya salah. Lain. Kalau tak ada yang mengaku suka kami tak pernah masalah, suka botu kami suka tak percaya umur. Tak percaya umur. Allah sendiri yang menyampaikan, wal afina anin nas, maafkan kesalahan orang lain. Tanda awak punya salah, punya kekurangan. Di antara kekurangan tadi itulah saling mengisi. Wal afina anin nas, maafkan kesalahan orang lain. Ya terkadangnya zalim kawak. Inyo lo yang terkadang berburuk sangka kawak, inyo lo yang terkadang berbuat yang indah kawak. Cuman kata Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan derajat orang yang bertakwa harus kita maafkan. Bukti jika orang lain sudah kita maafkan, wallahu yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kepada orang yang telah kita maaf. Berbuat baiklah kepada orang yang telah kalian maafkan. Di samping amarah kita tahan, kemudian kita maafkan orang tersebut, kemudian berbuat baiklah kepada orang yang telah kita maafkan. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ini adalah puncak tertinggi seorang yang bertakwa. Jikalau sudah bisa membentengi diri dari marah, memaafkan kesalahan orang lain, kemudian berbuat baik. Aduh tetangga, inyolo yang berbusu aja awak antan kue ke rumahnya. Lihat dong coba bu, lihat dong coba nama dia tu. Lihat dong, bu. Tetangga yang memusuh aja awak. Orang kampung yang memusuh dah awak lo yang mentang kue ke rumahnya. Kalau lama dia tu apa ibu, berarti awak lah mencontoh daripada suri teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika lalu dilempar dengan kotoran, yang melempar kau sakit lahnya. Yang kau lempar kau adalah orang yang diupah, dibayar. Ketika sakitnya, Nabi lo yang pertama kali menjenguknya. Ya Rasulullah, orang yang memberi saya upah ya Rasulullah, pada sampai hari kini kau tak pernah menjenguk aku ya Rasulullah. Engkau orang yang saya lempar dengan kotoran, malah engkau yang pertama kali menjenguk ambo ya Rasulullah. Ikulah yang harus kita contoh Bapak Ibu jemaah rahimakumullah dalam rangka menyambung tali silaturahmi. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini.
itu bagaimana kita sambung silaturahim adalah bahwasanya kita semua ini adalah punya kelebihan, punya kekurangan. Dimanapun kita berada, punya kelebihan, punya kekurangan. Akan tapi yang harus kita bersihkan adalah bagaimana hati kita ini bersih dari sifat-sifat kotor. Jikalau kita sudah mendapatkan hati yang bersih, kemudian menjalankan daripada syarat-syarat orang yang bertakwa, maka dijamin kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Itu surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, maka sedikit kita tambahkan, maka syarat orang yang bertakwa ini adalah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya kelak adalah yaitu terbebas dari dosa. Jikalau kita dicabut nyawa kita oleh Allah tidak membawa dosa walaupun satu, maka kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Tetapi jikalau kita dipanggil oleh Allah tabuk dosa satu dah Bapak Ibu, maka jaminan surga belum ada untuk awak lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Barang siapa yang dipanggil oleh Allah datang kepada Allah dalam keadaan membawa dosa, fa inna lahu jahannam, maka tempat tinggalnya adalah dalam neraka jahannam. Allah Subhanahu wa taala juga tekankan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hamman maqdiyah. Tidak ada di antara kalian, kata Allah, yang tidak mendatanginya neraka. Semua manusia besok masuk ke dalam api neraka. Transit lah. Hah? Transit lah. Transit. Wajib transit. Cuman Allah beri kabar gembira, summanunajjil ladzina taqau. Kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Besok Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, awak wajib besok melalui api neraka, cuman Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa. Syaratnya tak ada terbawa siap dosa dah awak. Contoh, tambah lagi Pak Yona. Bertambah lagi setiap lagi. Contoh Bapak Ibu, Nabi Musa alaihissalam. Contoh manusia yang sudah bertakwa di dunia, Nabi Musa alaihissalam. Ketika melewati Laut Merah, tidak sedikit pun air Laut Merah menyentuh kulit Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang berdosa yaitu Fir'aun, ketika melewati Laut Merah, langsung diamuk oleh Laut Merah. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam, itu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia belum sampai ke surganya Allah, belum dicabut nyawanya oleh Allah. Allah berikan contoh kepada kita, jika kita menjadi orang yang bertakwa, aman, tidak akan disentuh oleh azab api neraka. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, tak kala dicampakkan oleh Raja Namrud ke dalam api selama 40 hari 40 malam. Lah keluar Nabi Ibrahim alaihissalam, keluar dari api, bertanya umat beliau, wahai Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kapan engkau merasakan hidup yang paling nikmat di atas dunia ini? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika saya berada di dalam api, ketika itulah saya merasakan nikmat yang paling bahagia hidup di dunia ini. Dia masuk akal Pak ya? Hah? Tak masuk akal Pak. Dia masuk akal Bu? Di dalam api kecil Nabi Ibrahim kau paling nikmat hidup di dunia kah? Di dalam api paling nikmat hidup di dunia kah? Ini mengisahkan contoh kepada kita bahwasanya kala kita nanti dihadirkan oleh Allah, berombongan masuk nerakanya Allah, jikalau kita mencapai derajat takwa, api neraka itu tidak akan menyentuh kulit kita sedikit pun. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah itu mati dalam keadaan iman dan tidak membawa dosa satupun, dan tak kala ajal menjemput kita, kita bisa mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari Bapak Ibu kita berdoa sejenak. Mudah-mudahan kami yang berdoa dan Bapak Ibu yang mengaminkan, mudah-mudahan ada di antara doa kita yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa satu orang di antara kita bisa melengkapi kita secara bersama. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain.
Allahumma arhamna wa la tu'azibna wansurna wa la takhzulna wa'afina wa la tumrikna wa akrimna wa la tuhinna wa asirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini ya Allah. Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini ya Allah, maka jadikan kami ya Allah sebagai muqaddimah. Engkau kumpulkan kami bersama kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga kelak ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, satukan hati kami ya Allah, satukan pikiran kami ya Allah, satukan pikiran kami ya Allah, sehingga di antara kami ya Allah yang hidup ya Allah, sosialisasi di masyarakat ya Allah, hidup tentram di antara kami ya Allah, tidak ada saling dengki, hasad, dengki, adu domba ya Allah. Allahumma ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, hilangkan sifat-sifat dengki dalam diri kami ya Allah, hasad dalam diri kami ya Allah. Bersihkan kami dari penyakit hati ya Allah, dan jadikan kami ya Allah, menjadikan kami ya Allah, tak kala Engkau cabut nyawa kami ya Allah, hati kami sudah bersih ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, jadikan kami ya Allah pemimpin dalam keluarga kami ya Allah, kuatkan kami ya Allah, kuatkan kami memimpin keluarga kami ya Allah, istri kami, anak-anak kami ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah sebagai kepala keluarga untuk membina keluarga kami ya Allah, untuk membina keluarga kami ya Allah, untuk mendekatkan keluarga kami kepada Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan kekuatan dakwah kepada kami ya Allah, supaya kami bisa berdakwah kepada istri kami ya Allah, kepada anak gadis ya Allah, kepada anak gadis kami ya Allah, untuk menyampaikan aurat ya Allah, aurat ya Allah, aurat ya Allah, aurat ya Allah. Berikan kekuatan kami untuk menyampaikan dakwah kepada keluarga kami ya Allah. Dan kami yang hadir di sini ya Allah, berikan kekuatan untuk menutup aurat kami ya Allah, menutup aurat kami ya Allah, jangan sampai aurat kami ya Allah dilihat kepada orang yang bukan mahram kami ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah, berikan kekuatan kepada kami ya Allah, orang tua kami di sini ya Allah, bahwasanya ya Allah membuka aurat ya Allah satu helai rambut saja yang sengaja kami buka ya Allah, dilihat oleh orang yang bukan mahram kami ya Allah, cukup masukkan kami ke dalam neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Kami hidup di dunia ini ya Allah hanya sementara saja ya Allah. Kami hidup di dunia ini hanya sementara saja ya Allah. Sendah gurau ya Allah. Tujuan kami yang sebenarnya adalah akhirat-Mu ya Allah. Akhirat-Mu ya Allah, maka bimbinglah iman kami ya Allah. Bimbinglah iman kami ya Allah, di rumah kami ya Allah, di tempat kami bekerja ya Allah. Di tempat kami bekerja ya Allah, begitu banyak fitnah ya, ujian untuk kami ya Allah. Semuanya hanya semata-mata ya Allah mencari ridha-Mu ya Allah, mencari ridha-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, halalkanlah ya Allah, halalkanlah rezeki kami ya Allah, mudahkanlah rezeki kami ya Allah, berkahilah rezeki kami ya Allah. Jikalau ada di antara kami ya Allah, rezeki kami ya Allah masih terpuruk dalam yang haram ya Allah, maka angkatlah kami ya Allah, maka angkatlah kami ya Allah, ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, jikalau ada di antara kami ya Allah masih terjerumus dalam riba ya Allah, yang terjerumus dalam riba yang Kau hinakan ya Allah, maka angkatlah kami ya Allah, Mahai Zat yang Maha Kaya ya Allah, Zat yang Maha Kaya ya Allah, cukupkanlah kami dengan yang halal ya Allah, cukupkanlah kami dengan yang halal ya Allah. Jadikanlah sesuap nasi yang kami makan adalah halal ya Allah, jangan sampai ya Allah sesuatu yang haram yang masuk ke dalam mulut kami ya Allah, sehingga dengan yang halal tersebut ya Allah kami susah untuk beribadah kepada-Mu ya Allah, susah ya Allah untuk menjalankan syariat-Mu ya Allah, susah untuk kami untuk istiqamah di jalan-Mu ya Allah, susah di antara kami untuk sujud kepada-Mu karena asbab makanan yang haram ya Allah. Satu saja kesalahan dilakukan oleh Nabi-Mu Nabi Adam alaihissalam. Tak kala di surga ya Allah memakan sesuatu yang Engkau larang ya Allah, buah-buahan yang Engkau larang tak kala Nabi-Mu Adam alaihissalam di surga ya Allah, maka tak kala itu Engkau keluarkan Nabi-Mu Nabi Adam alaihissalam. Begitupun kami pada hari ini ya Allah yang hidup di atas dunia ini ya Allah, betapa banyak ya Allah perintah-Mu, larangan-Mu ya Allah, maka kami mohon berikan kekuatan kepada kami ya Allah. Jangan sampai ya Allah, jangan sampai ya Allah, tak kala Engkau cabut nyawa kami masih ada sisa-sisa yang haram dalam perut kami ya Allah, sehingga ya Allah membuat kami susah untuk masuk surga-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Allah, ya Allah, bimbinglah keluarga kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, jadi anak yang soleh soleha ya Allah, da'i-da'iyah ya Allah, alim-alimah ya Allah, hafiz-hafizah ya Allah. Jadikanlah anak kami anak yang soleh, keturunan kami ya Allah. Tak kala Engkau cabut nyawa kami ya Allah, anak kami bisa mendoakan kami ya Allah dengan doa anak yang soleh ya Allah. Itu yang kami harapkan hidup di dunia ini ya Allah. Jangan sampai kami hidup di dunia ini hidup bersusah payah, bekerja susah payah ya Allah, akan tapi di akhirat-Mu ya Allah Engkau campakkan kami dalam neraka-Mu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jadikanlah susah payah kami hidup di dunia ini ya Allah, asbab Engkau masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Bimbinglah kami semuanya ya Allah, orang tua kami yang ada di sini ya Allah. Bimbinglah kami semuanya ya Allah dengan iman ya Allah, dengan iman ya Allah, menjalankan syariat-Mu, syariat kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin.